Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan rancangan aktualisasi saya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mohon izin share screen. Jabatan saya sebagai dosen asisten ahli, isu yang saya akan kaji di dalam rancangan aktualisasi ini adalah minimnya soft skills mahasiswa dalam menulis artikel pada Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, atau pada Prodi BSI FBS UNM. Gagasan kreatifnya adalah optimalisasi soft skills mahasiswa melalui pelatihan menulis artikel pada Prodi Prodi BSI FBS UNM. Tugas dan fungsi dosen. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan iptek dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, isu yang ada di Prodi BSI FBS UNM ada 3. Yang pertama adalah penulisan artikel. Di sini berdasarkan data dan kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa, maka diperoleh sebanyak 77 mahasiswa angkatan 2020 dan hanya 7 yang mempublikasikan artikelnya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi isunya adalah minimnya soft skills mahasiswa angkatan 2020 dalam menulis artikel pada Prodi BSI FBS UNM. Yang kedua adalah pembuatan video. Di sini dikaitkan dengan dosen. Dari data dan kuesioner yang telah dibagikan kepada dosen, diperoleh bahwa dosen yang berhombes BSI FBS UNM ada 9 orang, 8 PNS dan 1 non-PNS. Hanya 1 dosen saja yang menggunakan media sosialnya sebagai media pembelajaran, yaitu video. Yang ketiga adalah pendokumentasian digital. Di sini isunya adalah keterbatasan media digital dalam pendokumentasian hasil karya mahasiswa angkatan 2020 pada Prodi BSI FBS UNM. Dari 71 mahasiswa sekarang yang aktif di Prodi BSI FBS UNM, hanya 9 saja yang sudah mempublikasikan artikel, mempublikasikan karya sastranya. Baik, melihat dari 3 isu, maka dilakukanlah penapisan isu dengan teknik USG dengan memperoleh bahwa isu yang pertama tentang minimnya soft skills mahasiswa angkatan 2020 dalam menulis artikel di Prodi BSI FBS UNM menempati total skor prioritas pertama, yaitu total skornya 13. Maka isu yang pertama ini yang akan dijadikan rancangan aktualisasi. Berikutnya dilihat dari akar masalah atau fishbone diagram, maka diperoleh 9 akar masalah ditinjau dari man atau manusianya, mulai dari man atau manusianya, sampai di measurement tentang tidak ada target tiap semester yang dilakukan oleh Prodi. Berikutnya, solusi permasalahan dari akar masalah melalui teknik fishbone diagram, maka solusinya adalah melakukan pelatihan dengan judul optimalisasi soft skill mahasiswa melalui pelatihan menulis artikel di Prodi BSI FBS UNM. Outputnya nanti berupa artikel mahasiswa yang siap dipublikasikan. Baik, ada 5 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan selama aktualisasi ini. Yang pertama,
dari kelima rancangan tahapan kegiatan ini akan dikaitkan dengan nilai berakhlak ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama adalah koordinasi kegiatan pelatihan melalui menulis artikel, yaitu berkoordinasi kepada mentor, berkoordinasi kepada pimpinan atau ketua jurusan BSIF BSUNM. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan rekan kerja di BSIF BSUNM. Outputnya berupa draft kegiatan dan rekomendasi narasumber. Yang kedua, tahapan yang kedua adalah sosialisasi kepada mahasiswa. Di sini saya akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa angkatan 2020 di Prodi BSIF BSUNM. Outputnya nanti berupa kuesioner free test mahasiswa. Tahapan kegiatannya menentukan waktu, mempersiapkan bahan, melakukan sosialisasi, dan memberikan kuesioner kepada mahasiswa. Baik, tahapan yang ketiga adalah rancangan pelatihan. Di sini saya akan membuat rancangan pelatihan menulis artikel supaya hasilnya lebih bermutu. Outputnya nanti berupa bahan tayang materi dan daftar nama mahasiswa. Oke, berikutnya yang keempat adalah pelatihan menulis artikel. Tahapan yang keempat ini saya akan melakukan kegiatan pelatihan menulis artikel untuk mengoptimalkan soft skills mahasiswa angkatan 2020. Outputnya nanti berupa artikel mahasiswa. Di sini nanti tahapan kegiatannya menyiapkan daftar hadir mahasiswa melalui Google Form. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, memulai kegiatan pelatihan dengan berdoa, dengan materi dan sesi diskusi atau tanya jawab. Yang terakhir adalah mengumpulkan hasil artikel mahasiswa dan memberikan sertifikat kepada mahasiswa. Oke, tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini saya akan melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan menulis artikel. Outputnya nanti berupa free test, post test mahasiswa, dan hasil validasi artikel mahasiswa. Oke, baik. Kontribusi terhadap visi dan misi. Di dalam pelatihan menulis artikel dikaitkan dengan peningkatan soft skills mahasiswa angkatan 2020 tentunya mendukung visi dan misi Prodi BSIF BSUNM, yaitu sebagai program studi yang unggul dan pengkajian pengembangan ilmu bahasa dan sastra dan menunjang pengembangan budaya Indonesia dalam menciptakan Indonesia kreatif yang berkelanjutan sampai pada tahun 2030, serta membekali mahasiswa dengan ilmu bahasa, sastra, budaya Indonesia melalui pembelajaran. Baik, dampak pemecahan isu. Ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa BSIF BSUNM, yaitu memiliki pemahaman dasar dalam melakukan publikasi artikel ke jurnal. Yang kedua adalah peserta latsar atau pengusul gagasan, dan saya sendiri menerapkan langsung nilai-nilai dasar ASN dalam lingkup manajemen ASN dan Smart ASN. Yang ketiga adalah program studi BSIF BSUNM. Jumlah publikasi artikel mahasiswa pada program studi akan meningkat. Yang terakhir adalah masyarakat umum, yaitu memperoleh tulisan atau hasil penelitian yang berkualitas. Oke, kendala dan antisipasi dari kegiatan pertama. Pertama itu tentang meminta kesediaan waktu dosen ketika ditempati berkonsultasi atau berkoordinasi. Nanti rencana antisipasinya yaitu menyiapkan waktu sefleksibel mungkin. Ya, pada tahapan kedua, kendalanya meminta kesediaan waktu mahasiswa sama, antisipasinya yaitu menyiapkan waktu pelaksanaan sefleksibel mungkin. Yang ketiga adalah membuat rancangan pelatihan menulis artikel. Biasanya kendalanya minimnya referensi. Rencana antisipasinya yaitu melakukan komunikasi dan kerjasama dengan rekan dosen, bahkan membaca lebih banyak lagi literatur atau referensi. Yang keempat adalah pelaksanaan bimbingan teknis pelatihan menulis artikel bertepatan dengan kegiatan atau event di kampus. Rencana antisipasi menyiapkan waktu pelaksanaan yang fleksibel mungkin. Terakhir, minat untuk mengisi post-test biasanya kurang oleh mahasiswa. Rencana antisipasi menyiapkan reward bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pengisian post-test.
Jadwal pelaksanaan aktualisasi di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kegiatan pertama dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai 23 Oktober. Tahapan kegiatan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober sampai 29 Oktober. Tahapan yang ketiga dikerjakan mulai tanggal 30 Oktober sampai 8 November. Yang keempat, 9 November, 9 sampai 18 November. Tahapan terakhir adalah evaluasi, yaitu tanggal 19 November sampai tanggal 30 November. Baik, ini adalah daftar pustaka dari data-data atau sumber yang saya telah kutip. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.